gejala aja ya dok, Iya. ditanya, lo kok nggak dikasih antibiotik, sering begitu ya dok? Iya. Ya, itu sebenarnya tidak diperbenarkan, sebenarnya itu nggak disarankan. Iya. Nah, Yang namanya infeksi itu bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan juga oleh bakteri, jamur maupun parasit. Ada juga panas atau demam itu karena peradangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya untuk Kaca Kardinah. Kembali bersama saya Dr. Sultan di acara podcast Gawe Seneng RSUD Kardinah. Oke, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang lagi-lagi sangat ahli di bidangnya. Telah hadir bersama kami Dr. Inayati, spesialis mikrobiologi klinik. Selamat pagi dokter, assalamualaikum. Pagi, Mas Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dokter, ini kita untuk podcast hari ini akan bawakan tema apa ya dok? Tema tentang resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik. Oke. Jadi ini Kaca Kardinah ini bertepatan dengan Pekan Kesadaran Antimikroba atau Antibiotik Sedunia. Sedunia. Ini benar. Setiap tahunnya diperingati secara global pada tanggal 18 sampai 24 November. Nah, untuk tahun ini apakah ada tema khusus dok? Oh iya, jadi untuk tahun ini, tahun 2023, tema kita secara global seluruh Indonesia adalah Together Preventing Resistensi Antimikrobial. Untuk mencegah resistensi antimikroba gitu ya dok. Secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Oke, kita bahas satu-satu nih dok. Jadi tadi kan beberapa kali disebutkan resistensi antibiotik, resistensi antimikroba gitu ya dok. Sebenarnya antibiotik atau antimikroba itu obat apa gitu ya dok? Kalau secara keseluruhan antibiotik itu adalah obat yang hanya ditujukan untuk mengobati infeksi karena disebabkan oleh bakteri. Obat khusus untuk infeksi antibakteri. Disebut dengan antibiotik. Jadi apa namanya? Biasanya nih teman-teman kalau sakit infeksi itu kan biasanya demam gitu ya. Tadinya ada demam atau ada gejala lain, paling sering demam ya dok. Demam, lemes segala macam. Panas gitu. Nah, berarti artinya apakah untuk semua pasien atau semua orang yang keluhannya demam, apakah bisa dikasih antibiotik, dok? Oh, tidak perlu ya. Jadi, yang namanya infeksi itu bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan juga oleh bakteri, jamur, maupun parasit. Ada juga panas atau demam itu karena peradangan atau inflamasi. Ya, bisa juga karena dehidrasi. Jadi kita tidak harus segera mencari antibiotik. Gitu. Antibiotik ini hanya ditujukan untuk kalau orang itu benar-benar terinfeksi oleh bakteri. Gitu. Jadi nggak bisa asal-asal kita kasih antibiotik. Tidak bisa asal kasih antibiotik. Biasanya nih dok, ya saya yakin Kaca Kardinah insya Allah nggak seperti ini. Jadi banyak orang dok, begitu sakit, berobat ke dokter, mungkin kita ngasihnya obat-obatan penghilang gejala aja ya dok. Ditanya, lo kok nggak dikasih antibiotik, sering begitu ya dok? Ya, itu sebenarnya tidak diperbenarkan, sebenarnya itu nggak disarankan. Nah, kemudian nih dok, antibiotik tadi sudah kita sama-sama tahu pengertiannya. Sekarang mengenai resistensi dok, itu pengertiannya apa ya dok? Resistensi antibiotik itu adalah apabila kita terinfeksi bakteri, tapi antibiotik yang kita gunakan itu tidak efektif lagi untuk membunuh bakteri. Bakterinya itu. Iya, jadi sudah tidak mempan. Sudah kebal gitu. Iya, sudah kebal terhadap antibiotik. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, dok? Bisa terjadi resistensi karena pemakaian kita yang tidak rasional ya, yang tidak bijak, tidak rasional, kemudian penggunaan antibiotik secara berlebihan, kemudian antibiotik dalam jangka waktu lama, kemudian
cara mengkonsumsi antibiotik itu tidak tepat ya timingnya. Misalnya harusnya dokter meresepkan 3 kali sehari. Biasanya kita pagi, siang, malam gitu ya. Nah itu 3 kali sehari berarti 24 jam dibagi 3. Berarti kan per 8 jam. Ya. Jadi itu yang banyak terjadi kesalahan timing ya. Timing untuk kita mengkonsumsi antibiotik. Kemudian antibiotik yang kita konsumsi itu tidak tepat, ya tidak tepat untuk diperuntukkan untuk penyakit infeksi tersebut. Banyak juga masyarakat ya hanya batuk pilek, diare, apalagi pada anak kecil ya itu langsung dikasih antibiotik itu sangat tidak tepat ya. Karena seringnya kalau diare, batuk pilek itu biasanya penyebabnya juga virus ya. Jadi kalau virus kita paling makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Itu udah bisa meredakan ya kalau virus. Tidak harus menggunakan antibiotik. Malah flora normal di dalam tubuh kita itu akan ikut mati juga. Ya, akan ikut mati. Padahal flora normal juga diperlukan oleh tubuh itu untuk sebagai kekebalan. Dia juga membantu jika ada infeksi yang bakteri patogen yang masuk, dia juga nanti akan membantu sebagai pertahanan juga. Iya, pertahanan di dalam tubuh kita. Jadi kalau namanya secara singkat nih buat Kansa Kartina yang belum tahu, flora normal itu adalah bakteri atau kuman yang secara normal memang ada di dalam tubuh gitu. Iya, memang ada dalam tubuh dan itu juga diperlukan ya. Diperlukan, gitu. Jadi emang kita nggak boleh asal-asalan konsumsi antibiotik. Tidak boleh asal-asalan langsung mengkonsumsi antibiotik. Seandainya diresepkan oleh dokter pun kita juga harus mengkonsumsinya secara tepat begitu. Iya, secara tepat baik dosis, waktu. Kadang ada yang rasanya kok sudah sembuh gitu ya, jadi tidak dikonsumsi lagi. Ya, ada juga yang harusnya habis 3 hari, loh kok habis 4 hari, itu juga sering terjadi. Berarti ada saat di mana orang itu tidak mengkonsumsi antibiotik. Jadi yang tadi harusnya bakterinya tuh harusnya udah mati ya, udah dilemahkan, itu mampu bertahan ya. Akhirnya dia menjadi kuat karena dia tahu. Oh, dia biasanya kalau bakteri kan akan mempelajari ya, oh ini obat apa sih yang masuk. Nah, dia akan sebagai kuman patogen, dia juga akan bertahan ya, sehingga terjadi resistensi antibiotik. Oke, jadi itu kenapa sih bisa terjadi resistensi antibiotik? Ya, resistensi antibiotik. Nah, memang bahaya ya dok kalau resistensi antibiotik itu. Jadi kalau kita sudah resistensi antibiotik, otomatis kuman yang ada di dalam tubuh kita saat kita obati antibiotik selanjutnya itu tidak mempan. Bahkan kuman yang dari kita tersebut menularkan ke orang sekitar kita, dia juga akan mendapatkan pola kuman yang sama, kuman yang sudah resistensi. Ya. Jadi karena untuk kita memproduksi, untuk kita menghasilkan satu antibiotik itu sangat lama sekali, bisa sampai 20 tahun gitu ya. Namun proses resistensinya itu sangat cepat sekali. Jadi makanya kenapa kita harus diirit-irit nih antibiotik ya. Jangan sampai kelak besok kita tidak bisa diobati dengan antibiotik saat kita terinfeksi bakteri. Atau jangan sampai anak cucu kita tidak ketemu lagi dengan namanya antibiotik ya, karena sudah kebal. Iya, itu yang kita takutkan. Dan ini sekarang sebenarnya sudah menjadi masalah global seluruh dunia. Ya, jadi tidak hanya di Indonesia saja, tapi ini dari WHO ini sudah menjadi benar-benar masalah yang krusial ya. Serius ya. Nah, apalagi di Indonesia kita lumayan nih penyumbang terbesar resistensi antibiotik. Iya, prestasi lagi. Iya, prestasi. Untuk Indonesia ya dok. Prestasi. Jadi dengan adanya atau terjadinya resistensi terhadap antibiotik, nanti otomatis seandainya terkena kuman yang sudah kebal itu, nanti pengobatannya jadi makin lama, gitu. Secara finansial juga akan lebih terbebani, gitu. Mungkin secara emosional dan segala macam. Apalagi angka harapan hidupnya juga bisa
turun Iya. itu nih dok, sembuhnya makin sulit. Bahkan mortalitas angka kematian semakin tinggi. Makin semakin tinggi Iya. juga. Ya, bahaya Jadi juga. tahun 2050 itu mungkin akan sangat tinggi sekali. Jadi isunya seperti itu ya. Oh, iya. 2014 aja sekitar 7.500 itu ya kematian akibat resistensi antibiotik. Mata ini masalah global yang sangat serius. Iya, Begitu ya dok. masalah Iya, sangat serius sekali. sangat serius sekali, nggak boleh main-main kita nih. Oke. Kemudian untuk langkah-langkah pencegahannya nih dok. Langkah-langkah pencegahannya, alangkah baiknya sebenarnya ini berbagai sektor ya mas. Jadi tidak hanya di dunia medis, dunia kedokteran. Jadi antibiotik ini juga banyak digunakan di peternakan, pertanian, dan perikanan. Nah jadi mari kita bersama-sama berbagai sektor untuk mengurangi bahkan tidak menggunakan antibiotik. Kemudian untuk masyarakat secara umum jangan tergantung terhadap antibiotik ya. Nah, jadi jangan membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Kemudian jika kita diberi antibiotik, maka gunakanlah antibiotik itu sesuai dengan petunjuk dokter. Ya. Baik dari cara mengkonsumsinya, kemudian timingnya, waktunya, ya. Kemudian jangan menyimpan sisa antibiotik. Kemudian sisa antibiotik kita itu jangan diberikan ke orang lain atau keluarga kita. Biasanya kan, oh ini sakitnya sama, saya kemarin pakai ini sembuh. Eman-eman gitu ya. Jangan menyimpan antibiotik. Jadi gunakan antibiotik itu hanya bila perlu, ya, hanya bila perlu dan seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang mengetahui kapan tidaknya diberikan antibiotik adalah dokter, begitu. Iya. Jadi jika sakit panas nih sudah sampai 3 hari gitu ya, maka harus segera periksa ke dokter. Itu. Jadi memang harus benar-benar bijak dalam menggunakan antibiotik. Ya, tidak boleh asal-asalan kita beli di apotek atau beli di warung ya, lalu konsumsi sendiri padahal kita nggak tahu peruntukannya sesuai apa tidak, begitu gitu. Oke. Jadi itu intinya untuk pekan kesadaran antimikroba itu, pada intinya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik, begitu nih dok. Oke. Untuk ada ini dok, take home message atau pesan-pesan buat Kansa Kardina semuanya nih dok. Oh iya, bijaklah dalam menggunakan antibiotik. Kemudian marilah kita bersama-sama mencegah resistensi antibiotik. Oke, itu pesan dari Dr. Iniati, spesialis mikrobiologi klinik. Ada pertanyaan nggak dari IG? Nggak ada. Oke. Nggih dok, mungkin untuk kesempatan kali ini sudah cukup sekian. Nggih, matur nuwun Dr. Iniati atas ilmunya, sharing-sharing ilmunya. Semoga berkah nih dok. Amin, amin. Nggih, dan untuk Kansa Kardina semoga bermanfaat, semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu untuk semua Kansa Kardina dimanapun Anda berada. Oke, bersama saya Dr. Sultan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.